Usai dirawat selama 1 bulan, bocah SD yang digigit ular di kamar rumahnya akhirnya meninggal dunia dan dibawa ke rumah duka di Pekalongan. Keluarga mempertanyakan penanganan pertama di RSUD Kajen tanpa perawatan memadai, lalu dipulangkan. Bocah Rafa Ramadhani Suwondo 12 tahun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di RSUP Dr. Karya di Semarang. Sebelumnya, bocah kelas 6 SD ini selama sebulan harus berjuang di ruang perawatan akibat digigit ular berbisa jenis Welling. Rencananya, Rafa akan dihitan dan seluruh persiapan sudah dilakukan keluarga. Namun takdir berkata lain. Suasana duka pun menyelimuti saat jenazah almarhum dimakamkan di TPU Desa Bukur. Peristiwa bermula saat Rafa digigit ular Welling di kamarnya pada 15 Juni 2025 lalu. Ia pun dibawa ke RSUD Kajen, namun keluarga menyebut diagnosa dokter tidak menyatakan luka akibat gigitan ular. Rafa kemudian dipulangkan. Sesampainya di rumah, Rafa justru pingsan dan dibawa ke RSI Pekajang. Karena kondisinya terus menurun, akhirnya dirujuk ke RSUP Karya di Semarang. Setelah kritis selama 13 hari, kondisi Rafa semakin memburuk hingga dinyatakan meninggal dunia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ratusan warga miskin rela antri berdesakan demi mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg di Yogyakarta. Hal serupa juga terjadi di Lebak, Banten. Ratusan warga rela antri berdesakan hanya untuk mendapatkan paket bantuan pangan beras di kantor Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta. Bantuan pangan ini merupakan yang pertama kali sepanjang 2025 dan disalurkan untuk warga tidak mampu dari 2 kelurahan yang jumlahnya mencapai 955 penerima. Untuk mendapatkan bantuan pangan beras, warga harus menunjukkan identitas diri dan kartu keluarga serta surat undangan yang telah diterima dari kecamatan. Sementara di Desa Sukarendah, Warung Gunung, Lebak, Banten, sebanyak 603 warga kurang mampu juga menerima bansos pangan berupa beras 20 kg. Mayoritas warga yang antri adalah emak-emak dan lansia dari berbagai kampung. Mereka rela antri sejak pagi hari demi mendapatkan jatah beras bantuan. Melambungnya harga bahan pokok membuat warga kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga adanya program bantuan pangan ini sangat ditunggu masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Warga berharap program ini bisa berlanjut sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi DPO selama 1 hari, seorang pria pelaku penganiayaan 5 anggota keluarga dari mertuanya ditemukan tewas di kebun di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya pelaku sempat melakukan penganiayaan pada 5 korban, termasuk istri dan anaknya. Jasad A, terduga pelaku pembacokan 5 keluarga mertuanya, ditemukan dengan luka sayat di leher di kebun Kampung Ciakar, Desa Sukamaju, Pageragung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jasad ditemukan warga yang sedang memburu burung hingga warga geger. Sebelumnya polisi sempat memburu pelaku yang diduga menganiaya 5 anggota keluarga dengan senjata tajam. Jasad pelaku pun dibawa ke RSUD Dr. Sukarjo untuk diotopsi. Sebelumnya, 5 orang bersimbah darah dan menderita luka parah akibat dianiaya dengan senjata tajam di Kampung Ambaraya, Desa Sukadana. Diduga pelaku penganiayaan adalah sang menantu hingga membuat geger warga. 3 korban dirawat intensif di RSUD Dr. Sukarjo, 1 korban dirujuk ke klinik Suryalaya, dan seorang bayi merupakan anak pelaku berusia 1 tahun dibawa dirujuk ke RSHS Bandung karena luka yang dialaminya cukup parah. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus juga sudah ditangani Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang nenek jadi korban perampokan 3 pria berpenutup kepala di Jember, Jawa Timur. Akibatnya korban menderita kerugian hingga 160 juta rupiah. Seorang nenek SN 61 tahun ditemukan warga dalam keadaan kaki, tangan, dan mulut dilakban usai jadi korban perampokan di Desa Mayangan, Gumukmas, Jember, Jawa Timur. Korban pun dibawa ke klinik desa untuk perawatan medis.
Peristiwa perampokan ini diperkirakan terjadi pada pukul 2 pagi, di mana pintu depan rumah korban tidak terkunci. Tiba-tiba 3 pelaku menggunakan penutup wajah ala ninja masuk dan menganiaya korban dengan senjata tajam di bagian kepala. Para pelaku juga mengacak-acak isi lemari dan membawa perhiasan berikut uang jutaan rupiah. Pelaku lalu masuk ke ruang kamar TY, 36 tahun, dan meminta gelang yang dipakai. Tak puas dengan perhiasan dan uang, perampok juga mengambil 2 sepeda motor korban. Hingga total kerugian mencapai 160 juta rupiah. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi untuk mengejar para pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten terungkap. 3 pelaku ditangkap. Salah satunya merupakan pacar korban yang mengaku sakit hati ditagih utang oleh korban. Diam. Nyalain. Nih. Inilah detik-detik petugas Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap para pelaku dugaan pembunuhan seorang perempuan dengan kondisi terborgol. Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat memburu para pelaku yang telah diketahui usai petugas melakukan olah TKP di lokasi penemuan di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang pada Rabu 16 Juli lalu. Tak lebih dari 24 jam pasca mayat korban ditemukan, petugas menangkap 3 pelaku pembunuhan di 3 lokasi persembunyiannya. Selain menangkap ketiga tersangka, petugas terlebih dulu mengamankan sejumlah barang bukti saat olah TKP. Sebelum dibunuh, korban sempat diperkosa para pelaku. Pembunuhan ini direncanakan mantan pacar korban, RRP, salah satu pelaku dalam kasus ini. Pelaku berdalih membunuh mantan pacarnya lantaran sakit hati karena ditagih utang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku tak tahu menahu soal makan gratis dalam rangkaian pesta pernikahan anaknya hingga memicu tragedi kematian 3 warga di Garut, Jawa Barat. Ironis, pernyataan KDM itu berkebalikan dengan unggahan sebelumnya di media sosialnya. Tiga orang tewas saat berebut makanan gratis dalam rangkaian pesta pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wakil Bupati Garut. Pasca tragedi, dalam sebuah wawancara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi justru mengaku tidak tahu menahu ada acara makan gratis di pernikahan putranya. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Ironis, pernyataan KDM itu berkebalikan dengan video yang pernah ia unggah di media sosial miliknya. Tanggal 18 warga boleh datang ke lapangan, makan sepuasnya, nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Senada dengan ayahnya, anak dan menantu KDM, Maulana Akbar dan Putri Karlina, menyangkal menggelar pesta rakyat dengan acara pemberian makan gratis yang dihadiri ribuan warga. Sementara itu, pasca kejadian, polisi menggelar olah TKP pesta rakyat berujung maut. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengecek gerbang utama tempat warga berdesakan, serta alur pembagian makanan gratis. Sementara itu, 4 korban luka saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.